Sobat Ruang Lampau, senang sekali bisa bertemu kalian lagi di gerbang waktu ini. Sebelum kita mulai, coba absen dulu di kolom komentar, tonton dari kota atau asal mana nih kalian? Di sini adalah tempat kita membongkar setiap misteri dari masa lalu, belajar dari setiap lembar sejarah yang tertulis. Kalau kalian suka dengan perjalanan waktu seperti ini, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Ruang Lampau ini bisa terus menyajikan kisah-kisah yang berharga. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita buka tirai sejarah hari ini. Di berbagai pelosok Nusantara, dari lereng gunung yang diselimuti kabut hingga pesisir yang sunyi, beredar kisah tentang orang-orang suci yang tak meninggalkan jasad. Mereka disebut pendeta, resi, atau guru yang telah mencapai puncak ilmu, dan ketika ajal menjemput, tubuh mereka tidak ditemukan. Tidak ada kuburan, tidak ada pusara. Yang tersisa hanya abu, wewangian, atau kadang cahaya yang sekejap menyala sebelum lenyap ke langit. Bagi sebagian orang, kisah ini terdengar seperti legenda. Namun bagi masyarakat di masa lalu, itu adalah kenyataan yang disampaikan turun-temurun dengan penuh keyakinan. Mereka percaya, para pendeta yang menghilang bukan mati dalam pengertian biasa. Mereka telah membakar diri dengan kekuatan rohani, melampaui batas tubuh dan dunia. Proses itu disebut oleh sebagian kalangan sebagai ilmu pengabuan, ilmu tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah menaklukkan unsur diri dan menyatu dengan alam semesta. Bayangkan seorang pertapa tua di puncak gunung, bertahun-tahun hidup dalam kesunyian. Tak lagi makan banyak, tak lagi bicara dengan manusia. Hanya meditasi, doa, dan kesadaran murni yang menyala dalam dirinya. Lalu pada suatu hari, ia duduk bersila untuk terakhir kalinya. Udara di sekitarnya menjadi hangat, burung-burung berhenti berkicau. Dan perlahan, tubuhnya memudar, menjadi abu, atau cahaya, atau tak bersisa sama sekali. Yang tersisa hanyalah keheningan, dan keyakinan bahwa ia telah kembali ke asalnya. Fenomena serupa muncul dalam berbagai budaya di Nusantara. Di Jawa disebut moksa, di Bali dikenal dengan istilah ngelanus, sementara di Sumatera atau Kalimantan, ada versi lokal yang mengisahkan roh orang suci, menyatu dengan alam. Setiap kisah membawa satu pesan yang sama, bahwa manusia bisa melampaui kematian bila mampu menyalakan api kesadaran yang sejati. Namun, apakah semua ini sekadar simbol tentang kesucian? Ataukah benar-benar ada pengetahuan kuno yang mampu mengubah tubuh menjadi energi murni? Misteri itu masih menggantung di udara, seperti abu yang tak pernah jatuh ke tanah, menunggu untuk dikuak dalam kisah berikutnya. Di setiap penjuru Nusantara, cerita tentang orang suci yang menghilang tanpa jasad selalu muncul dengan wajah berbeda, tapi memiliki jiwa yang sama. Setiap daerah menyimpan versinya sendiri, tentang mereka yang mencapai kesempurnaan, hingga tubuhnya tak lagi menanggung beban dunia. Dari gunung-gunung Jawa hingga lembah Bali, dari rimba Kalimantan hingga danau-danau Sumatera, legenda ini menelusup ke dalam darah kebudayaan kita. Di tanah Jawa, istilahnya moksa, sebuah keadaan ketika seseorang, sirna tanpa bekas, meninggalkan dunia fana untuk menyatu dengan yang ilahi. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Dewa Ruci dan Babat Tanah Jawi, banyak tokoh yang disebut mengalami moksa. Salah satunya adalah Resi Empu Supa, pandai besi sakti yang dikisahkan menghilang setelah menyelesaikan pusaka terakhirnya. Penduduk desa hanya menemukan bara kecil di tempatnya bersemedi, dan sejak hari itu, tak seorang pun melihatnya lagi. Sebagian percaya tubuhnya telah terbakar dari dalam, oleh api kesadaran yang ia nyalakan selama bertapa. Kisah lain datang dari Syekh Subakir, tokoh spiritual yang diyakini menancapkan batu penetral gaib di tanah Jawa. Beberapa versi Babat menyebut, menjelang akhir hayatnya, tubuh beliau tak lagi ditemukan. Hanya tercium aroma harum, tanda seorang sufi sejati yang kembali ke asal cahaya. Dalam tradisi mistik Jawa, itu bukan kematian, melainkan penyempurnaan diri, ketika manusia menjadi satu dengan alam dan Tuhan. Bergeser ke Bali, pulau yang masih menjaga naskah-naskah lontar warisan masa Majapahit. Di sana dikenal istilah ngelanus, proses ketika tubuh seseorang lenyap seiring pencapaian spiritual tertinggi. Para resi dan pedanda, pendeta, yang telah menguasai napas, api, dan kesadaran diri diyakini bisa mengurai unsur tubuh menjadi asalnya. Tanah kembali ke bumi,
air ke samudra, udara ke angkasa, dan api ke matahari. Ada cerita lama tentang seorang pendeta di Gunung Lempuyang yang suatu hari naik ke puncak, lalu tidak pernah turun. Para muridnya hanya menemukan abunya tertata rapi di atas batu datar, seolah api surgawi membakarnya tanpa menyakiti. Di Sumatera, terutama dalam kisah Batak kuno, terdapat legenda tentang Guru Tatea Bulan, sosok leluhur yang dikatakan menghilang ke langit setelah menurunkan ajarannya. Sementara di tanah Minangkabau, ada cerita tentang Datuk Nan Sati, pertapa yang begitu suci hingga tubuhnya menjadi cahaya putih di hari wafatnya. Tradisi lisan ini masih hidup di kalangan tua-tua adat, sebagai simbol bahwa manusia bisa mencapai keadaan tanpa raga ketika kesucian telah sempurna. Kalimantan juga punya kisahnya sendiri. Di antara suku Dayak, dikenal kepercayaan bahwa para balian, pendeta roh, yang sangat sakti dapat berubah menjadi asap saat meninggalkan dunia. Dalam ritual-ritual lama, mereka digambarkan menari di bawah cahaya api, hingga tubuh mereka perlahan menghilang, meninggalkan hanya jejak wewangian damar dan bara kecil. Konon, roh mereka menyatu dengan Petara, sang roh agung penjaga langit. Cerita ini masih hidup dalam nyanyian dan tarian suci yang diwariskan turun-temurun. Di Sulawesi, masyarakat Bugis mengenal kisah Tumanurung, makhluk suci yang datang dari langit dan kembali tanpa jejak. Meskipun tidak secara langsung dikaitkan dengan kematian, konsep hilang tanpa jasad dalam kisah ini menunjukkan bahwa kepercayaan tentang tubuh yang dapat berpindah wujud telah tertanam lama dalam budaya Nusantara. Jika semua kisah ini disatukan, tampak satu pola besar yang menakjubkan, bahwa para leluhur Nusantara memiliki pandangan yang sama tentang hakikat tubuh dan roh. Tubuh dianggap hanya wadah sementara, sementara roh adalah inti sejati yang dapat menembus batas alam. Ketika seorang manusia mencapai kesucian sempurna, batas itu lenyap, dan tubuhnya, yang terbuat dari unsur kasar, larut kembali ke sumber asalnya. Itulah hakikat pengabuan yang diyakini banyak masyarakat kuno, bukan terbakar oleh api duniawi, melainkan menguap ke alam halus melalui kekuatan batin yang tak terjangkau logika biasa. Menariknya, setiap kisah ini tidak berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan ritual, doa, dan ajaran moral. Para pendeta yang menghilang bukanlah penyihir atau orang sakti yang haus kekuatan. Mereka adalah penjaga keseimbangan, perantara antara manusia dan alam. Penghilangan tubuh bukan pameran kesaktian, melainkan tanda bahwa mereka telah menuntaskan perjalanan spiritualnya. Dalam pandangan masyarakat lama, orang yang benar-benar suci tidak membutuhkan makam, karena seluruh alam adalah pusaranya. Mungkin inilah sebabnya mengapa banyak tempat suci di Indonesia tidak memiliki kuburan jasad tokohnya, hanya petilasan, tempat mereka terakhir kali terlihat. Gunung Lawu, misalnya, dipercaya sebagai tempat moksa beberapa raja dan pertapa. Di puncaknya, kabut tebal sering dianggap sebagai tirai yang memisahkan dunia manusia dengan alam para moksa. Begitu pula di Bali, banyak pura dibangun di tempat di mana seorang pedanda diyakini ngelanus. Tidak ada jasad, tapi ada aura yang tetap hidup, membuat setiap peziarah merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Kisah-kisah ini menunjukkan satu hal, di balik perbedaan bahasa dan bentuk, ada kesadaran spiritual yang sama di seluruh kepulauan ini. Bahwa manusia tidak benar-benar mati, ia hanya berubah wujud, dari padat menjadi cahaya, dari jasad menjadi abu yang tak menyentuh tanah. Dan mungkin, di balik semua legenda itu, tersimpan potongan ilmu kuno yang telah lama tersembunyi. Ilmu yang tidak tertulis dalam kitab, tapi diukir dalam kesunyian para pendeta yang pernah lenyap dari dunia ini. Ilmu pengabuan, jejak rahasia dari para penjaga keseimbangan alam Nusantara. Bila kita menelusuri inti dari kisah-kisah para pendeta yang menghilang tanpa jasad, satu istilah mulai muncul berulang kali dalam bisikan tradisi lama, ilmu pengabuan. Sebuah pengetahuan rahasia tentang bagaimana tubuh manusia dapat terurai menjadi unsur asalnya, bukan lewat api biasa, melainkan melalui pembakaran dari dalam, pembakaran kesadaran. Ilmu ini, menurut kepercayaan leluhur, bukan hasil dari sihir atau kekuatan gaib yang liar. Ia adalah puncak tertinggi perjalanan spiritual manusia. Untuk mencapainya, seseorang harus menaklukkan seluruh unsur diri, tanah, air, api, dan udara,
4 elemen yang dipercaya menyusun tubuh manusia dan alam semesta. Ketika keempat unsur itu dapat dikendalikan sepenuhnya, tubuh tidak lagi menjadi penjara, melainkan bagian dari kesadaran yang dapat dilepaskan kapan saja. Dalam naskah-naskah kuno Jawa seperti Serat Wirid Hidayat Jati, disebut bahwa manusia yang telah menyatu dengan asalnya, akan kembali menjadi suung, kekosongan suci tempat seluruh wujud berasal. Kekosongan bukan berarti tiada, melainkan keadaan di mana segala bentuk telah kembali ke sumber cahaya. Pengabuan, dalam makna sejatinya, adalah kembalinya tubuh pada cahaya asal itu. Sama seperti api yang membakar kayu hingga menjadi abu, kesadaran murni membakar tubuh hingga tinggal esensinya, roh yang terang. Menariknya, jika kita melihat dari sudut pandang ilmiah modern, konsep ini tidak sepenuhnya asing. Tubuh manusia terdiri dari atom-atom yang sebenarnya tidak pernah mati, mereka hanya berubah bentuk. Dalam teori fisika, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah wujud. Maka ketika para pendeta berbicara tentang tubuh yang lenyap menjadi cahaya, bisa jadi itu adalah cara leluhur menuturkan konsep transformasi energi dengan bahasa spiritual. Bagi mereka, api batin bukanlah api yang membakar daging, melainkan energi kesadaran yang begitu tinggi hingga melampaui keterikatan fisik. Ajaran serupa juga ditemukan di tradisi lain di dunia. Dalam Buddhisme Tibet, ada fenomena rainbow body, tubuh pelaku meditasi yang diyakini lenyap, meninggalkan hanya rambut dan kuku, berubah menjadi cahaya pelangi. Dalam ajaran Hindu, dikenal istilah moksha, pelepasan sempurna dari siklus kelahiran dan kematian. Di dalam kejawen, istilahnya suung, keadaan tanpa wujud tapi penuh dengan kesadaran ilahi. Semua berbicara tentang hal yang sama, pembebasan total, kembalinya manusia kepada sumbernya. Namun, apa yang membuat versi Nusantara unik adalah perpaduannya antara spiritualitas dan pemahaman alam. Para pendeta, resi, atau balian kuno bukan hanya perenung, mereka juga pengamat yang mendalam terhadap unsur dunia. Mereka mengenal panas bumi, aliran air, arah angin, hingga getaran yang muncul dari suara dan napas. Dalam beberapa catatan lontar Bali, disebut bahwa tubuh manusia adalah mandala kecil, cerminan dari jagat besar di luar sana. Bila seseorang mampu menyelaraskan mandala tubuh dengan mandala alam, maka ia dapat membuka jalan cahaya, proses yang disebut pengabuan sejati. Sebagian ritual kuno bahkan melatih hal ini secara bertahap. Dimulai dengan pengendalian napas, pranayama, lalu meditasi pada unsur api dalam tubuh, hingga latihan mengarahkan kesadaran ke titik tertinggi di kepala. Dalam beberapa tradisi Jawa dan Bali, titik itu disebut manik maya, pusat cahaya roh. Saat seseorang mencapai tahap ini, ia bisa membakar seluruh keterikatan fisik, bukan dengan nyala api duniawi, melainkan dengan panas spiritual yang lahir dari dalam. Orang yang menyaksikannya mungkin melihat kabut halus, kilatan cahaya, atau wangi bunga yang tiba-tiba muncul di udara. Lalu tubuh itu lenyap, meninggalkan hanya kesunyian. Di kalangan rohaniawan lama, ilmu pengabuan tidak pernah diajarkan sembarangan. Ia hanya diwariskan pada mereka yang telah menempuh jalan panjang penyucian diri, meninggalkan hawa nafsu, tidak terikat pada harta, dan hidup sepenuhnya dalam keseimbangan. Sebab bila seseorang belum mencapai kesucian batin namun mencoba menguasai ilmu ini, maka api yang ia bangkitkan akan membakar dirinya dalam arti yang sebenarnya, bukan pengabuan, melainkan kehancuran. Maka tak heran jika ajaran ini lebih banyak disembunyikan dalam simbol, perumpamaan, dan kisah alegoris agar tidak disalahgunakan. Dalam filosofi spiritual Nusantara, pengabuan bukan akhir, melainkan puncak kesadaran manusia. Ia menandakan bahwa manusia telah benar-benar menyala, hingga tak ada lagi yang tersisa untuk dibakar. Tubuh menjadi abu bukan karena kebinasaan, tetapi karena kesempurnaan. Sebagaimana lilin yang meleleh bukan karena padam, melainkan karena seluruh dirinya telah menjadi cahaya. Dan mungkin, disitulah rahasia para pendeta Nusantara. Mereka tidak menghilang, mereka berubah bentuk, meninggalkan dunia kasar untuk memasuki lapisan realitas yang lebih halus. Ilmu pengabuan bukan sekadar ritual gaib, melainkan simbol paling tinggi tentang pemahaman manusia terhadap dirinya sendiri. Bahwa setiap unsur yang membentuk tubuh ini hanyalah titipan alam, dan pada waktunya akan kembali ke asalnya.
Ketika api kesadaran telah dinyalakan sepenuhnya, manusia tak lagi membutuhkan tubuh untuk hidup. Ia menjadi bagian dari cahaya yang menerangi dunia tanpa terlihat, sebuah keberadaan yang tak bisa diukur oleh mata, tapi dapat dirasakan oleh jiwa yang masih mencari jalan pulang. Setiap legenda yang bertahan ratusan tahun biasanya menyimpan serpihan kebenaran. Kisah para pendeta yang menghilang tanpa jasad bukan sekadar dongeng di bawah cahaya bulan, jejaknya tertulis dalam naskah, pahatan, dan catatan kuno yang masih tersisa di berbagai penjuru Nusantara. Mereka mungkin tidak menuliskannya dengan istilah ilmu pengabuan, namun maknanya terjalin jelas di antara baris-baris doa, mantra, dan falsafah hidup. Dalam naskah kuno, Serat Dewa Ruci, disebutkan kisah Bima yang menyelam ke dasar samudra untuk mencari Tirta Pawitra, air suci kehidupan. Di sana ia bertemu Dewa Ruci, wujud kecil dirinya sendiri yang memancarkan cahaya tanpa batas. Dalam percakapan rohaninya, Dewa Ruci berkata, "Sapa bisa sirna tan analinin, ikutan hawus manunggal marang Gusti. Barang siapa lenyap tanpa meninggalkan bekas, dialah yang telah bersatu dengan Tuhan." Kutipan itu menjadi akar filosofi moksa di Jawa, hilangnya jasad bukan kematian, tapi tanda penyatuan tertinggi. Banyak resi dan pertapa yang kemudian mengikuti ajaran ini sebagai jalan pembebasan. Dalam catatan lain, Babat Tanah Jawi menyinggung beberapa tokoh yang sirna tan karem ing bumi, lenyap tanpa dimakamkan. Salah satu yang terkenal adalah Prabu Brawijaya Pamungkas, Raja Majapahit terakhir yang dikisahkan moksa di Gunung Lawu. Sebuah prasasti yang ditemukan di sekitar lereng Lawu menyebut istilah, tanhana lebur ing tanah, tidak hancur di bumi. Sejarawan lokal, RNG Poerbadjaraka, pernah menulis dalam catatan tahun 1932. Tradisi moksa bukanlah bentuk pengagungan semata, melainkan keyakinan kolektif tentang transendensi tubuh yang telah dikenal di Jawa sejak masa Prahindu. Jejak yang sama muncul dalam lontar tutur gong besi dari Bali. Naskah ini menjelaskan perjalanan seorang sulinggih yang mencapai ngelanus, proses lenyapnya tubuh fisik melalui kesempurnaan tapa. Dalam salah satu bagiannya tertulis, "Apan sang pandita sampun nyarengin agni ring sarira, mokta ring buana." Sang pendeta yang telah menyalakan api di dalam tubuhnya, terbebas dari dunia. Ungkapan, api di dalam tubuh, menjadi petunjuk penting. Para peneliti modern, seperti Dr. I Gusti Agung Oka Wirawan dalam studi berjudul, Esoterisme Hindu di Bali, 2015, menafsirkan hal itu sebagai simbol dari pengendalian unsur panas atau tejas dalam sistem yoga kuno. Ia menulis, konsep ngelanus memiliki kesamaan dengan yogic fire atau tumo dalam tradisi Tibet, di mana tubuh mengalami pembakaran energi internal hingga mencapai keadaan cahaya murni. Sementara di Sumatera, terutama di Tanah Batak, legenda tentang Guru Tatea Bulan dan si Raja Batak memiliki corak serupa. Dalam Pustaha Batak, kitab kuno berisi pengetahuan adat dan spiritualitas, ada catatan bahwa para datu, pendeta suci, tertentu, menghilang ke langit setelah menuntaskan ajaran rahasia. Sebuah kutipan dari naskah itu berbunyi, "Tondi naholan di bagasan api, jala api i mardomu marhita sahala." Roh yang tinggal di dalam api, dan api itu menyatu lewat kekuatan. Peneliti kebudayaan, Dr. Haji Simanjuntak, menafsirkan hal itu dalam publikasinya tahun 1988 sebagai bentuk lokal dari konsep pengembalian diri ke unsur asal, yang kemungkinan besar berasal dari warisan spiritual Austronesia purba sebelum agama-agama besar datang. Jika menelusuri Kalimantan, catatan tentang pengabuan muncul dalam tradisi Dayak Kaharingan. Ritual Tiwah, upacara pengembalian tulang dan roh ke dunia atas, menggambarkan keyakinan bahwa tubuh hanyalah sisa yang harus dikembalikan pada api penyuci. Dalam manuskrip adat yang diterjemahkan oleh peneliti Belanda A. Chense pada 1940-an, disebutkan, para Balian tua menyebut bahwa orang suci tidak meninggalkan tulang, sebab tulangnya telah menjadi abu cahaya. Bila kita menggabungkan semua ini, muncul pola yang menakjubkan. Dari Jawa, Bali, Sumatera, hingga Kalimantan, semua mengenal gagasan bahwa tubuh bisa berubah ketika roh mencapai kesempurnaan. Baik disebut moksa, ngelanus, atau menjadi cahaya, semuanya menunjuk pada inti yang sama,
pembakaran spiritual yang menyucikan unsur tubuh hingga tidak lagi tersisa. Peneliti sejarah Nusantara, Profesor Harsha W. Bahtiar, pernah menulis dalam esainya Mistisisme Jawa dan Ilmu Keabadian, 1967 sedih. Kepercayaan terhadap lenyapnya jasad bukanlah mitos kosong, melainkan refleksi dari pengalaman mistik yang meluas di kalangan pendeta Nusantara. Ia adalah bentuk lokal dari transendensi universal, di mana roh diyakini sanggup mengurai materi menjadi energi. Bukti-bukti lain bahkan muncul dalam arkeologi. Di beberapa petilasan moksa, seperti Gunung Lawu, Gunung Wilis, hingga Gunung Serandil, tidak ditemukan sisa jasad ataupun makam. Hanya batu bertulis, sesajen, dan aroma dupa yang menyelimuti tempat itu selama ratusan tahun. Penduduk percaya, di titik-titik itu, tubuh manusia telah berubah menjadi abu halus yang menyatu dengan kabut gunung. Bila dilihat dari perspektif sejarah, semua ini memperlihatkan bahwa ilmu pengabuan bukan sekadar cerita rakyat, melainkan tradisi spiritual yang terjalin erat dengan budaya dan kosmologi Nusantara. Para leluhur memahami tubuh bukan sebagai beban, tapi alat transmutasi, tempat di mana kesadaran bisa menyalakan api rohani. Ketika api itu sempurna, tubuh pun tak lagi dibutuhkan. Maka, ketika seorang resi lenyap tanpa kuburan, atau seorang balian meninggalkan hanya abu di batu datar, masyarakat lama tidak menganggapnya sebagai keanehan. Mereka melihatnya sebagai bukti keberhasilan perjalanan spiritual, bukti bahwa manusia mampu kembali ke asalnya secara utuh. Kisah dan catatan itu masih terjaga. Dalam setiap lontar, babat, dan tutur, leluhur Nusantara seolah berbisik. Sapa nguningani geni injero sarira, wus bebas sakapati. Barang siapa mengenal api di dalam dirinya, ia telah bebas dari kematian. Ketika kisah tentang para pendeta yang menghilang tanpa jasad mulai diurai, muncul satu kesadaran yang lebih dalam, bahwa mungkin, semua itu bukan sekadar peristiwa fisik. Ilmu pengabuan bisa saja bukan tentang membakar tubuh hingga lenyap, melainkan simbol dari pembakaran batin, pembebasan manusia dari segala bentuk keterikatan duniawi. Dalam pandangan leluhur Nusantara, tubuh manusia dianggap sebagai miniatur alam semesta. Tanah, air, api, dan udara yang membentuk bumi, juga membentuk diri manusia. Maka ketika seseorang mencapai kesempurnaan batin, keempat unsur itu harus kembali ke asalnya. Tubuh yang menjadi abu, bukan berarti terbakar, tapi menandakan bahwa unsur dunia telah selesai dipinjam. Roh kembali kepada asal cahaya, sementara tubuh larut dalam keseimbangan alam. Simbol ini tampak jelas dalam berbagai ajaran kebatinan dan sastra kuno. Dalam serat Centhini, ada penggalan yang menggambarkan seorang pertapa yang sirna tanpa bekas, setelah mencapai kesadaran sejati. Dikisahkan bahwa sang pertapa telah melepaskan semua rasa kepemilikan, semua nafsu, dan semua bentuk ego. Dalam narasi itu tertulis, sang manembah wus ilang saking badan, amung cahyane kang ngingoni jagat. Yang menyembah telah lenyap dari tubuhnya, hanya cahayanya yang menjaga dunia. Kalimat itu menggambarkan dengan indah bahwa pengabuan sejati bukanlah kematian, melainkan transendensi. Tubuh menjadi simbol keterbatasan, dan ketika batas itu terbakar oleh kesadaran, yang tersisa hanyalah terang pengetahuan. Dalam konteks ini, para pendeta dan resi yang lenyap dapat dilihat sebagai lambang manusia yang mencapai kesadaran tertinggi. Mereka telah menyucikan diri dari api hawa nafsu, digantikan oleh api kesadaran. Pembakaran ini tidak menyakitkan, melainkan membebaskan. Di banyak tradisi spiritual, api selalu menjadi simbol penyucian. Dalam Hindu dikenal ritual Agnihotra, api suci yang memurnikan alam. Dalam kejawen, ada konsep geni rasa, api batin yang membakar kegelapan di dalam diri. Dan dalam filosofi Jawa kuno, manusia yang berhasil menyalakan geni rasa di dalam dirinya akan mencapai sung, kekosongan murni, keadaan di mana aku sudah tak lagi ada, karena telah menyatu dengan asal semesta. Jika dilihat dari sisi filsafat hidup Nusantara, pengabuan juga berbicara tentang siklus kembali ke asal. Seperti air yang menguap dan kembali menjadi hujan, manusia pun harus kembali menjadi bagian dari alam yang melahirkannya. Kematian, dalam pandangan ini, bukan akhir, tetapi perubahan wujud. Maka ketika para tokoh suci dikisahkan menghilang,
Itu adalah lambang kembalinya kesadaran mereka ke sumber asal tanpa perlu melewati proses duniawi seperti penguburan. Beberapa peneliti budaya juga menafsirkan pengabuan sebagai metafora moral. Antropolog Quentin Jaraningrat, dalam salah satu kuliahnya di tahun 1970-an, menyebut bahwa banyak kisah mistik Jawa memiliki fungsi pendidikan batin, mengajarkan manusia untuk mengikis ego, bukan mencari keajaiban. Ia menulis, "Moksa dalam konteks budaya Jawa bukan tentang menghilang, melainkan tentang kemampuan manusia mengabukan dirinya sendiri, membakar sifat-sifat rendah hingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni." Makna ini juga ditemukan dalam kebudayaan Bali. Seorang sulinggih atau pendeta Hindu Bali menuturkan bahwa ngelanus tidak selalu berarti benar-benar lenyap, tapi menjadi simbol kesempurnaan tapa. Ia berkata, ketika seseorang ngelanus, itu berarti beliau sudah mencapai keseimbangan antara api dan air di dalam dirinya. Kalimat sederhana, namun syarat makna, bahwa kehidupan adalah proses menyeimbangkan dua unsur berlawanan, panas dan tenang, terang dan gelap, hidup dan mati. Bagi para leluhur, pengabuan bukan akhir perjalanan, melainkan titik tertinggi dari kesadaran spiritual manusia. Ia menandai kebebasan total dari hukum duniawi, dari siklus kelahiran dan kematian. Dalam pandangan mistik, seseorang yang mencapai pengabuan sejati tidak benar-benar pergi. Ia hanya beralih ke bentuk yang lebih halus, menjadi cahaya, aroma, atau energi yang tetap hidup di antara alam. Itulah sebabnya banyak tempat moksa atau petilasan di Indonesia dianggap keramat bukan karena menyimpan jasad, tapi karena diyakini menyimpan getaran spiritual dari seseorang yang telah mencapai penyatuan tertinggi. Warga datang bukan untuk menyembah, tapi untuk menyentuh jejak energi yang masih tersisa. Maka, ketika leluhur menuturkan bahwa seorang pendeta lenyap menjadi abu, mereka sebenarnya sedang mengajarkan satu filosofi agung, bahwa kehidupan bukanlah tentang mempertahankan bentuk, melainkan tentang melepaskannya. Tubuh adalah pinjaman, jiwa adalah perjalanan, dan kesadaran adalah api yang menuntun kita pulang. Dan di sanalah makna terdalam dari ilmu pengabuan. Membakar segala yang sementara, agar yang abadi dapat bersinar. Di kaki Gunung Lawu, kabut turun perlahan setiap sore. Hawa dingin membawa aroma dupa dari arah Candi Tua. Di sana, para peziarah datang silih berganti, sebagian membawa bunga, sebagian lagi duduk bersila dengan mata terpejam. Mereka menyebut tempat ini sebagai petilasan moksa, titik di mana seorang Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya Pamungkas, dikisahkan menghilang tanpa meninggalkan jasad. Seorang penjaga tempat itu, lelaki tua bernama Ki Wiryono, bercerita pelan di bawah cahaya obor. Di sini tak ada makam. Tapi setiap malam tertentu, ada wangi kemenyan muncul dari tanah, dan kabutnya bercahaya samar. Orang bilang itu tanda sang raja masih menjaga Lawu. Ceritanya tidak diucapkan seperti dongeng, tapi seperti laporan dari seseorang yang pernah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Disinilah, legenda dan kenyataan berjalan berdampingan. Fenomena serupa dapat ditemukan di banyak tempat di Nusantara. Di Bali, misalnya, ada pura-pura yang dipercaya sebagai tempat ngelanus para pendeta. Di Pura Lempuyang, masyarakat setempat masih meyakini bahwa seorang pedanda kuno pernah menghilang di puncak gunung. Hanya abunya yang tersisa di atas batu datar, dan sampai sekarang, batu itu tidak berlumut, seolah dijaga oleh api yang tak padam. Seorang pemangku setempat pernah berkata, "Beliau tidak mati, beliau kembali ke cahaya." Dan di setiap upacara, kami bisa merasakan kehadirannya di antara asap dupa. Mungkin bagi sebagian orang modern, kisah semacam ini sulit diterima. Namun, ketika kita menelusuri langsung ke lapangan, ada sesuatu yang berbeda dalam cara masyarakat menjaga keyakinan ini. Mereka tidak memperlakukannya sebagai mitos kosong, tapi sebagai bagian dari cara hidup, keyakinan bahwa roh suci tidak pernah benar-benar pergi. Di Sumatera Utara, di salah satu desa tua di Tapanuli, peneliti budaya Haji Simanjuntak pernah mencatat fenomena serupa dalam wawancaranya tahun 1988. Ia menulis bahwa beberapa datu tua masih mengajarkan ilmu pengembalian unsur, praktik meditasi yang mengajarkan tubuh untuk kembali pada asalnya. Dalam catatannya tertulis, ketika seseorang mencapai kesucian penuh, tubuhnya tidak lagi menjadi penjara.
Ia bisa lenyap seperti kabut pagi, menyatu dengan api yang suci. Menariknya, meskipun ajaran semacam ini nyaris tak lagi diajarkan secara terbuka, tanda-tandanya tetap hidup dalam tradisi. Di beberapa daerah Jawa, ada ritual tirakat geni, meditasi di dekat api selama berhari-hari untuk menyucikan diri. Di Bali, beberapa pendeta masih mempraktikkan samadhi agni, meditasi yang berfokus pada pusat panas di tubuh. Dan di kalangan masyarakat adat Kalimantan, upacara tiwah masih memegang filosofi pengembalian unsur tubuh kepada api dan langit. Bagi generasi muda, semua ini mungkin tampak seperti peninggalan masa lalu. Tapi bagi para penjaga tradisi, ajaran itu bukan masa lalu, ia hidup di setiap asap dupa, di setiap mantra yang diucapkan lirih sebelum fajar. Ada rasa hormat yang dalam terhadap mereka yang dianggap telah mencapai pengabuan sejati. Menariknya, beberapa peneliti modern mencoba menafsirkan fenomena ini dari sisi ilmiah. Dr. Made Wirata, seorang ahli antropologi spiritual dari Udayana, dalam wawancara tahun 2019 mengatakan, cerita tubuh yang menghilang mungkin tidak harus dipahami secara harfiah. Itu adalah bahasa simbol. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada aspek energi dan getaran tinggi yang belum sepenuhnya dipahami oleh sains. Pendapatnya mencerminkan posisi unik masyarakat kita, berdiri di antara logika dan misteri, antara ilmu dan iman. Mungkin, justru di ruang di antara keduanya, makna sejati pengabuan berada. Hari ini, di berbagai daerah, tempat-tempat moksa masih dijaga dengan hikmat. Tidak ada upaya membuktikan secara ilmiah, tidak pula ada penolakan terang-terangan. Semua diterima sebagaimana adanya, sebuah bagian dari keseimbangan spiritual Nusantara. Orang datang bukan untuk mencari keajaiban, tapi untuk menenangkan hati. Untuk mengingat bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat, dan pada akhirnya, semua akan kembali kepada asalnya, seperti abu yang tertiup angin. Ketika malam turun di puncak Lawu, kabut semakin tebal. Di kejauhan, obor-obor kecil menandai para peziarah yang berjalan pulang. Ki Wiryono menatap langit dan berbisik lirih. Mereka yang lenyap itu tidak benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah wujud, menjadi cahaya yang menuntun kita pulang. Dan mungkin, disitulah rahasia terakhir dari ilmu pengabuan, bahwa tubuh bisa musnah, tapi kesadaran, bila telah mencapai terang, akan selalu hidup di antara kita. Dalam setiap kisah tentang pengabuan, kita selalu berhadapan dengan batas, antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata, antara tubuh yang fana dan kesadaran yang abadi. Para leluhur Nusantara memahami bahwa hidup bukan sekadar soal lahir dan mati. Mereka memandang manusia seperti api, bisa padam secara fisik, tapi nyalanya akan terus berpindah, menerangi tempat lain. Ilmu pengabuan mungkin terdengar mistis bagi telinga modern, namun di balik simbolnya tersimpan pelajaran yang sangat manusiawi. Bahwa kebesaran seseorang bukan diukur dari seberapa kuat ia meninggalkan jejak di dunia, tapi seberapa dalam ia mampu melepaskan diri dari dunia itu sendiri. Mereka yang mencapai pengabuan sejati, bukan sedang menghilang, melainkan pulang ke asal cahaya, pulang ke hening yang melahirkan semesta. Ketika kita menatap abu dupa yang perlahan menghilang di udara, disitulah sebenarnya makna pengabuan berbicara. Ia mengingatkan kita bahwa semua bentuk hanyalah sementara. Tubuh, jabatan, harta, bahkan nama, semuanya akan luruh. Namun kesadaran, cinta, dan kebaikan yang kita tanam, akan terus bergetar, seperti bara kecil yang tak pernah padam. Mungkin itulah sebabnya, di banyak tempat suci Nusantara, orang tak mencari kubur atau peninggalan jasad. Mereka datang untuk merasakan getaran, kehadiran yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan di dada. Mereka datang untuk menyentuh api yang ditinggalkan oleh mereka yang telah lenyap. Kini, di tengah dunia modern yang sibuk dan bising, kisah-kisah itu seakan menjadi cermin. Mengingatkan kita bahwa manusia modern pun, dengan segala kemajuan dan pengetahuannya, tetap mencari hal yang sama, kedamaian, pembebasan, dan makna. Mungkin pengabuan bukanlah rahasia gaib yang harus dipecahkan. Ia adalah ajaran halus tentang bagaimana hidup seharusnya dijalani, dengan kesadaran, dengan keberanian untuk melepaskan, dan dengan keyakinan bahwa di balik setiap akhir, selalu ada awal baru. Dan selama manusia masih mencari cahaya dalam kegelapan,
selama dupa masih dibakar di altar-altar kecil penjaga kenangan, maka api pengabuan itu tidak akan pernah padam. Sobat Ruang Lampau, luar biasa sekali perjalanan kita menelusuri kisah ilmu pengabuan hari ini. Dari semua fakta dan cerita yang sudah kita bahas, bagian mana yang menurutmu paling menarik? Tulis di komentar ya. Nah, kalau video ini sukses menarik perhatianmu, itu artinya kita punya selera yang sama. Jadi, jangan lupa berikan dukungan terbaikmu, bagikan video ini ke teman-temanmu, tinggalkan like, dan yang paling penting, subscribe ke Ruang Lampau. Di episode berikutnya, kita akan menguak kisah-kisah yang menarik dan misterius atau kalian ingin memberikan ide untuk kita menyelami tentang kisah yang lain. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya, dan teruslah belajar dari sejarah.